Rahasia umur panjang dan hidup berkecukupan ala leluhur Jawa nenek moyang kita. Dalam kehidupan orang Jawa tempo dahulu, umur yang panjang dalam hidup itu bisa berkecukupan, bukanlah hanya sekedar dari hasil keberuntungan semata. Tidak, namun leluhur kita percaya bahwa ada tatanan hidup laku dan sikap batin tertentu yang akan membuka pintu rezeki dan menambah panjangnya usia. Orang Jawa sering berkata, "Sopo sing ngugemi pitutur bakal selamat lan berkahi urip." Siapa yang memegang teguh petua akan selamat dan diberkahi hidupnya. Coba sekarang kita lihat, panjenengan tahu nggak? Pasti panjenengan sering mendengar dan melihat bahwa nenek-nenek moyang mbah-mbah dulu zaman dahulu itu hidupnya umurnya sampai 60-an ke atas loh teman-temanku. Bahkan itu sampai ratusan. Bayangkan, itu luar biasa, awet urip. Hidupnya itu masih benar-benar luar biasa. Banyak nenek-nenek moyang zaman dulu itu umurnya memang umur-umur yang memang banyak-banyak semuanya. Nah itu karena apa? Nah karena tatanan kehidupan yang mereka lakoni atau pitutur bahkan tirakat laku. Nah ini kita akan bahas di sini, kita akan buka. Semoga kita akan bisa menjadi ikut belajar di sini. Nah, kalian pasti penasaran dan ingin belajar bersama. Yuk kita ikuti. Selamat datang di channel Hendrik Gimbyong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu bagas kawarasan kawilujengan untuk panjenengan dan sekeluarga, sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, kita simak teman-temanku videonya dari awal hingga akhir, jangan sampai di skip agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan teman-temanku, mohon panjenengan untuk semua like, komen, subscribe channel ini jangan lupa, dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tatanan kehidupan yang penting zaman-zaman dahulu untuk generasi sekarang. Nah, marilah kita bareng-bareng untuk pembabaran belajar seperti ini. Oke, terima kasih, matur sembah nuwun. Kita mulai. Berikut ini adalah rahasia yang bisa panjang umur untuk warisan nenek moyang secara turun-temurun. Yang pertama, ini simpel sepele. Yang pertama yaitu adalah ngajeni wong tua lan sesepuh. Apa sih ngajeni wong tua lan sesepuh itu? Menghormati orang tua yang lebih tua. Nah, petuah pertama dan yang paling utama adalah, ini sepele dan simpel tapi ini harus dilakukan. Petuah pertama yaitu menghormati orang tua dari orang yang sesepuh. Leluhur meyakini restu mereka adalah doa-doa yang membuat umur seorang itu dipanjangkan dan rezekinya dilapangkan. Nah, bukan hanya sekedar patuh, tapi juga merawat mereka dalam kita berbicara dengan sopan dan tidak membantah. Nah, ada keyakinan siapa yang membuat hati orang tua itu senang, hidupnya akan dijauhkan dari mara bahaya apapun. Itu. Yang kedua yaitu adalah ora ngedumel lan ora serakah. Tidak kita ngomongin gitu loh. Jengkel kan biasanya ngomongin lah, itu disebut ngedumel. Terus ora serakah. Kita tidak serakah. Nah, hati yang tenang akan membuat hidup kita lebih panjang. Itu, hati yang tenang akan membuat kita hidup lebih panjang. Mengeluh atau serakah diyakini sebagai racun batin yang berbahaya. Memang tidak terasa, tapi itu berbahaya banget. Orang Jawa dahulu diajarkan untuk menerima rezeki yang datang dengan rasa syukur. Nah, bagi mereka rezeki itu seperti air. Jika hatinya bersih, alirannya lancar. Jika hatinya keruh, maka alirannya juga tersumbat. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah mangan lan urip sederhana. Mangan lan urip sederhana itu adalah makan dan hidup kita secara sederhana saja. Ya, sederhana saja. Makan secukupnya, tidak berkelebihan dan memilih makanan yang alami saja. Nah, orang zaman dahulu itu hati-hati dalam memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh beliau. Itu hati-hati banget. Nasi saja kalau belum dingin itu belum dimakan. Bayangkan. Terus zaman dahulu itu apa-apa itu harus ditata, diatur benar-benar. Makanya salah satu yang menjadi pemicu itu adalah organ tubuhnya sehat. Nah, maka dari organ tubuh yang sehat itu beliau akhirnya mendapatkan kesehatan yang memang benar-benar kesehatannya permanen. Makanya sampai tua pun, sampai sepuh umurnya berapa 100 itu masih benar-benar sehat badannya. Bayangkan. Nah, petuah leluhur mengatakan, sing akeh mangan dudu sing akeh urip. Nah, banyak makan belum tentu panjang umur. Kalau kita selalu mengandalkan makan dan banyak makan, itu nanti malah ahlul butun.
alul butun itu ya aluama. Nah, mereka lebih apa ya? Orang-orang zaman dahulu itu lebih makannya secukupnya saja. Nah, seperti itu, dan tidak sembarangan semuanya dimakan, enggak. Mereka lebih memilih sayur dari kebun sendiri. Nasi hangat itu biasanya didinginkan dulu, dan air sumur yang segar. Loh, malah justru dari air sumur tapi segar daripada makanan berkelebihan yang merusak kesehatan. Tentunya berbeda dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Sekarang itu banyak terkontaminasi oleh pabrik ataupun polusi-polusi alam ya. Namun itu juga bisa sekarang kita manajemen dengan sebaik mungkin. Nah, yang intinya apa? Kita bisa memilih apa makanan dan minuman yang bisa kita masukkan di dalam tubuh kita agar organ-organ tubuh kita itu sehat-sehat benar-benar total sampai akhir hayat. Bayangkan. Nah, karena kesederhanaan bukan hanya membuat tubuh sehat saja tidak, tapi juga menjaga keseimbangan dalam batin kita. Yang keempat yaitu adalah laku tirakat dan laku kebatinan. Nah, ini penting. Ini yang jarang-jarang sekarang dilakukan oleh anak-anak modern zaman sekarang. Beberapa orang tua zaman dahulu menjalani tirakat seperti puasa mute, puasa Senin Kemis, atau melek semalam untuk berdoa. Nah, tirakat ini adalah dipercaya membuat hati lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, membersihkan pikiran dan menolak bala. Nah, mereka yakin orang yang rajin tirakat itu akan mendapatkan ketenangan batin yang membuat hidupnya lebih damai dan panjang umur. Seperti itu. Oke, yang kelima yaitu ngerawat hubungan apik karo tetangga. Kita menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Dalam tradisi Jawa itu, hubungan dengan tetangga sama pentingnya dengan hubungan keluarga. Bersikap rukun, saling membantu dan tidak memelihara dendam akan membuat hidup kita terasa ringan, bahagia. Nah, leluhur percaya ketika lingkungan harmonis, energi menjadi positif dan mengelilingi rumah, membuat rezeki mudah datang dan kesehatan terjaga. Seperti itu. Oke, yang keenam yaitu adalah orang ngelaleh ke sedekah. Nah, ini yang selalu dianjurkan adalah sedekah. Sedekah adalah kunci berkah, tidak perlu menunggu kaya untuk kita berbagi. Orang Jawa percaya tangan yang memberi akan selalu diisi kembali. Bahkan sebiji beras pun, sepotong pisang pun, atau segelas air yang diberikan kepada yang membutuhkan itu akan kembali lagi, akan kembali berlipat ganda dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Itu otomatis. Dan bagaimana caranya? Ya pokoknya kita memiliki sesuatu, apa yang kita pancarkan itu adalah hal-hal yang positif. Karena apa yang kita berikan dalam bentuk apa kepada siapa itu sama saja memberikan kepada diri kita dalam bentuk apapun. Pasti seperti itu otomatis. Maka dari itu leluhur Jawa akan selalu menekankan keseimbangan antara laku lahir, menjaga kesehatan, makanan yang cukup, dan bekerja. Dan laku batinnya adalah berdoa, tirakat, dan berbuat baik. Nah, maka bagi mereka umur panjang dan hidup berkecukupan adalah merupakan buah dari hati yang sangat-sangat bersih dan tulus, laku yang lurus, dan sikap hidup yang tidak berlebihan. Seperti kata pepatah Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe, ojo nganti ninggalke legane banyu. Nah, artinya hidup ini hanya singgahan sementara untuk minuman. Jangan sampai meninggalkan kekeruhan air berbagi generasi berikutnya. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang sesepuh atau kita sebagai orang yang nantinya juga menjadi sesepuh, jangan warisi anak cucu kita dengan pertikaian dan air mata. Jangan. Namun kita warisi dengan mata air. No, warisi kok yo mata air mas, yo warisi yo bondo donya rumah. Iya, tapi intinya apa filosofinya? Warisi anak-anak cucu kita dengan mata air dan kerukunan, kecinta, kedamaian. Nah seperti itu. Kalau buat apa kita tinggalkan bondo donya tapi anak kita bertengkar? Ya nggak enak. Nah, oke teman-teman, semoga ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pembabaran ini bisa menjadi refleksi dan apresiasi dan introspeksi untuk kita semuanya, agar kita mendapat hal yang positif kita gunakan, yang negatif kita hindari, dengan bertujuan subosito yang lebih baik dalam tatanan primbon Jawa, leluhur Jawa kita. Semoga bermanfaat. Saya doakan panjenengan sekeluarga diberikan kepanjang umuran, kesehatan walafiat, dan rezeki-rezeki lancar. Salam rahayu bagas kawin dengan keberkahan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.